Inovasi tidak akan bermutasi tanpa kolaborasi, tanpa integrasi. Inovasi hanya akan jadi ilusi jika tidak dapat dieksekusi. Titik terdalam sebuah prestasi jika ekspresi dari inovasi adalah sebuah solusi. Untuk lebih dalam tentang inovasi, bersama saya Ayu di podcast BBB, Bagaimana Banjarmasin Bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan sahabat inovasi. Saya Ayu dari Bappedalit Bank Kota Banjarmasin akan bersama dengan sahabat inovasi dalam acara Bagaimana Banjarmasin Bekerja. Hadir bersama kita Bapak Endri APMAP. Ya. Beliau adalah Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin. Assalamualaikum Pak Endri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Endri, kami ingin Bapak bisa memberikan penjelasan. Yang pertama terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bapak sebagai Kepala Bagian Organisasi. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di bagian organisasi memiliki 3 tugas pokok dan fungsi utama. Yang pertama terkait dengan penataan kelembagaan, kemudian kedua adalah tata laksanaan, kemudian ketiga adalah peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi. Jadi kami juga di sini bertindak sebagai salah satu unit pembina pelayanan publik yang ada di lingkup pemerintah Kota Banjarmasin. Oke, tertarik Pak dengan membina pelayanan publik. Apa saja sebenarnya yang lebih secara spesifik yang dilakukan oleh bagian organisasi Pak? Jadi yang pertama adalah kita pengen masing-masing SKPD itu dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya. Nah, pelayanan terbaik itu dapat dilakukan dengan cara seperti apa? Yang salah satunya adalah menumbuh kembangkan inovasi pada masing-masing SKPD. Jadi pada intinya sebagaimana yang sering disampaikan oleh Pak Wali kan bahwa 3 filosofi pelayanan itu bukan cuma diucapkan tapi memang betul-betul dapat diimplementasikan. Nah, di sini ada peran kami. Jadi kita melakukan pembinaan kepada semua SKPD untuk dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik. Baik itu pelayanan internal antar sesama ASN, kemudian juga pelayanan eksternal kepada masyarakat. Jadi di sini memang kita selalu mendorong inovasi agar nantinya inovasi-inovasi yang dimunculkan oleh SKPD itu dapat bersaing pada tingkat nasional. Di situ ada satu aplikasi yang namanya Simonik. Jadi dalam rangka kita menyampaikan inovasi yang ada di Kota Banjarmasin untuk ikut bersaing pada level nasional. Apa isu strategisnya Pak saat ini? Salah satu memang yang mungkin agak sedikit menjadi kendala, jadi ada salah satu isu strategis mungkin bagi semua ASN sudah tahu bahwa kebijakan pemerintah pusat terkait untuk penyetaran jabatan, jadi pengalihan jabatan struktural ke fungsional. Nah, selama ini kan kita terbiasa dengan pola kerja dengan sistem struktural. Tapi ternyata ada kebijakan dari pusat yang memang mewajibkan kepada semua pemerintah daerah untuk melakukan fungsional khususnya di level eselon 4. Nah ini kan karena kita tahu bahwa level eselon 4 ini kan mereka langsung bersentuhan dengan pelayanan. Nah ini yang memang agak sedikit menjadi kendala, makanya kami dituntut juga untuk dapat menerapkan suatu sistem atau mekanisme kerja yang baru supaya tidak mengganggu kinerja organisasi khususnya dalam pelayanan publik. Oke, terkait dengan inovasi sendiri Pak, selama ini dalam melakukan pembinaan inovasi kepada SKPD khususnya, nah banyak nggak sih Pak Banjarmasin ini punya inovasi? Sebetulnya dari hasil rekapitulasi kami, memang tiap tahun itu di Banjarmasin cukup banyak inovasi yang memang sudah diciptakan oleh masing-masing SKPD. Cuman tinggal bagaimana kita bisa mempromosikan inovasi itu sendiri untuk kepada level besar. Yang memang selama ini mungkin kenapa Banjarmasin belum mencapai top 9 untuk tingkat nasional. Kalau selama ini kan mungkin untuk top 99 kita pernah masuk. Nah, cuman mungkin kaitan dengan bagaimana mempresentasikan sendiri, kemudian mengimplementasikannya sampai sejauh mana, dampaknya sejauh mana terhadap masyarakat, itu yang paling penting. Oke, masih berbicara tentang inovasi sendiri Pak. Menurut penilaian dari Pak Endri selaku Kepala Bagian Organisasi, apakah inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh Kota Banjarmasin memang betul-betul sudah memberikan dampak yang positif gitu Pak, yang bisa diterima oleh masyarakat? Pada intinya kan inovasi itu tujuannya bukan cuma memberikan kepuasan kan, tapi juga kepada kita misal sebagai ASN yang memang sebagai pelaku
Itu kan kita juga merasa lebih mudah dalam memberikan pelayanan, kemudian juga masyarakat merasa puas dengan pelayanan itu sendiri. Kalau kita lihat saat ini memang dari segi masyarakatnya rata-rata dari hasil SKM maupun IKM sangat baik. Satu pertanyaan terakhir Pak, apalagi potensi inovasi yang mungkin bisa digali Pak? Potensi inovasi yang bisa digali sebetulnya banyak sih, karena kita tahu untuk kompetensi ASN yang ada di pemerintah Kota Banjarmasin ini sangat baik, gitu. Sebetulnya banyak. Cuman yang mungkin saat ini yang perlu kita pikirkan adalah bukan cuman kita untuk menggali potensi, tapi bagaimana kita juga bisa meningkatkan motivasi bagi ASN kita untuk dapat terus berinovasi. Oke, Nah, yang paling pentingnya di situ gitu. Jadi paling tidak ada reward yang diberikan terhadap para inovator kita yang ada pada masing-masing SKPD. Saya yakin kalau misal ini memang ditumbuh kembangkan, potensi inovasi itu akan muncul dengan sendirinya. Baik, terima kasih banyak Pak Hendri atas informasinya pada hari ini dan terima kasih banyak atas kedatangannya. Ya, sama-sama. Kita cukupkan untuk program Bagaimana Banjarmasin Bekerja. Terus melahirkan inovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi.